Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk berislam secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Islam secara keseluruhan itu sudah dinyatakan paripurna. Artinya sempurna. Kapan Islam itu sempurna? Pada saat diturunkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Pada saat ayat itu diturunkan, maka sudah tamat ya. Islam itu sudah sempurna. Pertanyaannya, kesempurnaan Islam itu apakah sudah diikuti dengan kesempurnaan Islam dalam diri kita? Islam itu memang sudah sempurna. Tetapi apakah Islam dalam diri kita sudah sempurna? Itu adalah pertanyaan besarnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah figur ya, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang panutan yang Allah sempurnakan Islam pada dirinya. Oleh karena itu, bagaimana cara mendapatkan Islam ya, yang sempurna ya, maka ada beberapa prinsip-prinsip penting ya yang dapat kita pelajari. Pertama, sempurna Islam dalam diri kita apabila hakikat iman masuk dalam diri kita. Ya, pertama itu iman dulu, yaitu keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya, zat yang berkuasa mutlak atas segala makhluknya. Bersihkan hati kita dari segala keagungan dan kebesaran-kebesaran kebendaan. Allah yang berkuasa mutlak ya terhadap makhluknya, di mana makhluk tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman dalam kehidupan kita, bukti keyakinan dalam diri kita adalah terpautnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pikiran, setiap perasaan, setiap tindak tanduk atau setiap aktivitas manusia. Ketika setiap saat manusia terpaut hatinya, pikirannya, perasaannya, aktivitasnya ya, itu pada Allah, ini sudah indikasi orang itu beriman. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Mengapa ilmu? Ya. Ilmu dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang diri ya kepada Allah atas segala petunjuk yang Allah berikan kepada manusia melalui Rasulnya,
maupun yang terbentang dalam alam semesta sebagai bagian dari keteraturan hidup dan kehidupan yang wajib digali oleh manusia agar bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menuntut ilmu hukumnya bukan sekedar wajib ya, tapi fardu. Thalabul ilmi faridotun ya, faridotun itu mbahnya wajib ya, atas orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ilmu itu maka ada kemungkinan, kecenderungan ya manusia untuk bisa berbuat sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Orang ingin melakukan amal tapi tidak tahu ilmunya bisa jadi keliru kan. Oleh karena itu yang ketiga ittiba. Ittiba adalah perilaku mencontoh Rasulullah dalam kehidupan yang didasari atas ilmu atau petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan taklid ya. Kalau taklid dia bisa jadi meniru melakukan sesuatu perbuatan tapi dengan hanya sekedar meniru-niru ya, tidak mengkaji dan mendalami ilmunya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berittiba, melakukan sunnah Rasulullah SAW dengan memahami, mendalami, menghayati ilmunya. Kemudian apabila kita bisa hidup dengan berittiba ya, didasari atas iman yang kuat dan ilmu yang kuat, maka sunnah-sunnah Nabi, syariah-syariah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya akan mudah diamalkan sejauh keimanannya kuat. Dan iman itu laksana lampu. Lampu itu kalau hanya 5 watt maka dia ketip-ketip gitu ya, mungkin 5 watt masih mendingan ya. Kalau hanya 1 watt gitu ya, maka manfaat daripada iman itu kurang kuat ya untuk dapat mendorong kemampuan seorang untuk beramal. Mungkin imannya sedikit berarti amalnya masih sedikit kan gitu ya. Tapi iman yang banyak, yang kuat, dia akan mampu mendorong orang untuk beramal banyak dan amal yang benar, banyak dan benar ya. Oleh karena itu penting sekali mengkaji ittiba atau mengkaji sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan manusia. Karena setiap sunnah yang kita lakukan maka akan ada kekuatan besar di balik amal yang kita lakukan. Ada pertolongan Allah di sana, ada rahmat Allah di sana. Kemudian yang keempat adalah ihsan, yaitu kita berbuat, melakukan perintah-perintah Allah atau kita berbuat untuk meninggalkan larangan Allah, itu merasa karena dorongan Allah, dilihat, diawasi, diamati oleh Allah. Nah, apabila ini terjadi dalam diri kita, maka akan timbul sebuah kehati-hatian hidup. Nanti sampai pada sifat warok dan sampai pada sifat takwa. Baru kemudian akan hadir kepada kita sifat yang kelima, yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari akar kata khalasa yang berarti murni. Artinya apa? Hidup kita murni ya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau hidup kita udah murni untuk Allah, hidup dan mati kita, ibadah kita semua untuk Allah, maka di sanalah ikhlas akan datang dalam diri kita dan akan terjadi kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Allah akan menolong kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah
memberikan kepada kita kemampuan untuk menegakkan yang 5 ini, agar supaya Allah menyempurnakan Islam dalam kehidupan kita. Bukan sempurna di dalam Islamnya saja, tapi Islam sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.